Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lana Widyastari dengan NIM akhiran 064. Pada video kali ini, aku akan melanjutkan review isi buku Psikologi Islam pada video sebelumnya. Khususnya mulai dari bab 7 sampai bab akhir yaitu bab 15. Pada bagian ini, pembahasannya mulai masuk ke bagaimana Islam memandang motivasi manusia, perkembangan diri, kesehatan mental, sampai bagaimana manusia berpikir dan menjaga jiwanya. Pada bab 7 ini dijelaskan bahwa motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan. Dalam psikologi Islam, motivasi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga diarahkan untuk mendapat ridha Allah. Motivasi dalam Islam memiliki fungsi untuk menggerakkan perilaku, mengarahkan tujuan hidup, dan mempertahankan usaha seseorang ketika menghadapi suatu kesulitan. Berbeda dengan psikologi umum yang sering berfokus pada pencapaian diri, psikologi Islam menekankan bahwa aktivitas manusia idealnya memiliki orientasi ibadah dan kemanfaatan. Contohnya yaitu ketika belajar tidak hanya untuk mendapatkan nilai tinggi, tetapi juga sebagai bentuk menuntut ilmu yang bernilai ibadah. Pada bab 8, membahas perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang dapat diukur seperti bertambahnya tinggi dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan dan fungsi psikologi seseorang seperti cara berpikir, emosi, dan perilaku. Dalam Islam, perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor keturunan, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Artinya, manusia memang memiliki potensi sejak lahir, tetapi lingkungan dan proses pembelajaran tetap sangat berpengaruh dalam membentuk suatu kepribadian. Pada bab ke-9 ini menurutku menjadi salah satu bagian yang paling relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental dalam perspektif Islam tidak hanya berarti tidak mengalami gangguan psikologis, tetapi juga adanya keseimbangan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan Allah. Cara individu yang sehat mental yaitu memiliki tujuan hidup, mampu mengendalikan emosi, dapat beradaptasi, memiliki ketenangan batin, dan memiliki konsep diri yang positif. Islam memandang bahwa kesehatan mental berkaitan erat dengan spiritualitas dan kualitas hubungan seseorang dengan Tuhannya. Pada bab ke-10 ini dijelaskan mengenai gangguan mental dan perilaku dari sudut pandang Islam. Gangguan psikologis dipahami dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi emosi negatif, lemahnya pengendalian diri, dan kondisi biologis. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu meliputi lingkungan, tekanan sosial, dan pengalaman hidup. Menariknya, pada psikologi Islam ini tidak hanya melihat dari gejala gangguannya saja loh, tetapi juga memperhatikan kondisi spiritual dan moral individu. Pada bab ke-11 ini membahas tentang bagaimana Islam menawarkan pendekatan penyembuhan terhadap masalah psikologis. Psikoterapi Islam dipahami sebagai upaya membantu manusia mencapai kesehatan mental dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Objek psikoterapi Islam meliputi aspek mental, spiritual, moral, dan fisik.
Bentuk pendekatan yang digunakan dapat berupa doa, zikir, ibadah, refleksi diri, dan pembentukan perilaku yang lebih baik. Namun, pentingnya dipahami bahwa psikoterapi Islam bukan berarti menggantikan layanan profesional, melainkan dapat menjadi pendekatan pendukung dalam menjaga kesejahteraan psikologis. Pada bab ke-12 ini dijelaskan bahwa kecerdasan bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan memahami, menyesuaikan diri, dan memecahkan suatu masalah. Selain kecerdasan rasional, Islam juga mengenal konsep intuisi. Intuisi dapat dipahami sebagai kemampuan memahami sesuatu melalui kebersihan hati dan pengalaman batin. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam Islam proses berpikir tidak hanya bergantung pada logika, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas spiritual seseorang. Pada bab ke-13 ini menjelaskan tentang mimpi dan alam kesadaran. Dalam Islam, mimpi dapat berasal dari 3 sumber. Yang pertama yaitu mimpi yang berasal dari Allah, yang bertujuan sebagai petunjuk atau sebuah kabar baik. Yang kedua yaitu mimpi yang berasal dari diri sendiri sebagai hasil pikiran dan pengalaman sehari-hari. Dan yang ketiga, mimpi yang berasal dari gangguan setan. Selain itu, dijelaskan juga mengenai tingkat kesadaran manusia, yaitu sadar, setengah sadar, dan tidak sadar. Bab ke-13 ini menunjukkan bahwa pengalaman batin manusia memiliki ruang pembahasan tersendiri dalam psikologi Islam. Nah, kita akan membahas bab yang ke-14. Di bab ini membahas tentang penyucian jiwa. Penyucian jiwa ada 3 cara, yaitu doa, zikir, dan tazkiyatun nafs. Doa dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi manusia dengan Allah. Zikir menjadi sarana menjaga ketenangan hati. Dan yang ketiga yaitu tazkiyatun nafs, yang berarti proses membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk dan mengembangkan akhlak yang baik. Menurut bab ini, ketenangan hidup tidak hanya diperoleh melalui pengelolaan emosi, tetapi juga melalui hubungan spiritual yang sehat. Pada bab ke-15, bab yang terakhir, yang yaitu membahas tentang bagaimana Islam memandang aktivitas berpikir sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Al-Quran banyak mendorong manusia untuk menggunakan akal, mengamati alam sekitar, dan mencari ilmu. Selain itu, dibahas juga mengenai lupa sebagai bagian dari keterbatasan manusia. Ada beberapa penyebab lupa, yaitu antara lain kurangnya perhatian, kelalaian, dan kurangnya pengulangan informasi. Islam mengajarkan beberapa cara untuk mengatasinya loh, seperti memperbanyak zikir, murojaah, dan menjaga kebiasaan belajar. Setelah membaca buku ini, menurutku buku psikologi Islam memiliki beberapa kelebihan dan juga hal yang dapat dikembangkan ke depannya. Kelebihan buku ini yaitu pembahasannya cukup lengkap karena tidak hanya menjelaskan teori psikologi secara umum, tetapi juga menghubungkannya dengan perspektif Islam melalui Al-Quran, hadis, dan pemikiran tokoh Islam. Buku ini juga membantu pembaca memahami bahwa manusia tidak hanya dilihat dari aspek perilaku dan pikiran, tetapi juga aspek spiritual dan moral. Selain itu, bahasa yang digunakan juga relatif mudah dipahami untuk tingkat para pembaca.
Namun, pada buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pada beberapa bagian, penjelasannya masih cenderung deskriptif dan teoritis, sehingga kurang memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembahasan mengenai penelitian psikologi Islam kontemporer dan data empiris modern masih belum terlalu banyak, sehingga beberapa konsep terasa kurang kontekstual dengan kondisi pada saat ini. Saran untuk pengembangan buku yaitu menambahkan lebih banyak studi kasus, hasil penelitian terbaru, serta perbandingan yang lebih mendalam antara teori psikologi barat dan teori psikologi Islam agar para pembaca dapat memahami penerapannya secara lebih konkret. Secara keseluruhan, buku ini sudah cukup baik sebagai pengantar untuk memahami psikologi Islam karena mampu menunjukkan bahwa kajian psikologi dalam Islam tidak hanya membahas tentang perilaku manusia, tetapi juga pembentukan jiwa, kesehatan mental, dan pengembangan diri yang berorientasikan pada keseimbangan dunia dan akhirat. Sekian review buku psikologi Islam dari Bapak Agus Hermawan. Terima kasih atas perhatiannya.